Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Narayan dengan nomor NIM 090304 21046. Perkenalkan, nama saya Yusril Lami Ramadan dengan NIM 090404 21063. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem peredaran ikan pada mata kuliah ichtiologi dengan dosen pengampu Bapak Misbahul Munir. Pengertian ikan. Ikan secara umum adalah hewan yang hidup di air, bergerak menggunakan sirip, bernafas menggunakan insang, memiliki tulang belakang, dan berdarah dingin. Sistem peredaran darah. Sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Contohnya seperti zat udara, zat makan, dan lainnya. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup dan tunggal. Artinya darah hanya satu kali masuk ke dalam jantung. Kemudian dalam satu kali peredaran darah selalu berada dalam pembuluh darah. Ikan memiliki 4 organ peredaran darah, yaitu 1 jantung, 2 arteri, 3 vena, 4 kapiler. Mari kita masuk ke jantung. Jantung ikan terletak di bagian posterior lengkung insang di depan rongga badan. Jantung ikan itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama atrium, yang kedua ventricle, yang ketiga sinus venosus, dan yang keempat bulbus artery. Yang pertama kita akan membahas atrium dan ventricle. Atrium merupakan sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Darah yang berada di atrium akan selalu diteruskan ke dalam rongga vertikal atrioventrikular. Merupakan semacam katup atau klep yang dapat mencegah darah kembali ke dalam rongga atrium. Yang kedua adalah ventricle. Ventricle adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal. Ventricle hanya menerima darah yang dikeluarkan pada atrium. Selanjutnya, darah yang berada di ventricle akan dipompa dengan menggunakan aorta sentral ke instal ASM yang menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang ketiga yakni sinus venosus. Sinus venosus merupakan bahan tambahan dalam kefir ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak memiliki jaringan otot. Fungsi dari ciri khusus ini untuk menampung darah yang mengalir dari vena arteri dan posterior melalui vena hepatica. Dan bagian jantung yang keempat dan yang terakhir adalah bulbus arteriosus. Bulbus arteriosus ini merupakan ruangan yang berdinding tipis yang berfungsi sebagai kapasitor menjaga aliran darah untuk terus-menerus ke lengkungan insang. Yang kedua, arteri. Arteri merupakan salah satu pembuluh darah yang ada pada ikan. Arteri di dalam tubuh ikan berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri mengandung banyak oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan, organ. Yang ketiga yaitu vena. Vena ini merupakan salah satu pembuluh darah yang ada pada tubuh ikan, dan fungsi dari vena ini sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis daripada arteri, namun ukuran rongganya jauh lebih besar daripada arteri. Dinding vena sangat elastis dan aktif kontraksi sehingga dapat memompa darah hingga ke jantung. Terakhir adalah kapiler. Kapiler ini adalah tempat percabangan saluran darah pada tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara sel dengan jaringan atau zat. Dari materi yang telah kita paparkan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa sirkulasi darah ikan itu dimulai dari darah seluruh tubuh ikan yang banyak mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan menuju ke sinus venosus yang selanjutnya akan masuk ke atrium jantung. Pada saat jantung berelaksasi, darah akan mengalir, kemudian masuk ke ventricle. Dari ventricle, darah akan dialirkan menuju ke con arteriosus, selanjutnya menuju ke arah ventralis, dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang, aorta akan menjadi cabang-cabang kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang tersebut akan melepas gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air. Dari kapiler-kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke otak dorsalis yang bercabang-cabang.
Dari cabang-cabang dorsalis ini, darah akan disebarkan ke kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang mengandung banyak oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah yang mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa ke jantung melalui vena cava dan sinus venosus. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.